Kementerian Agama hanya ngurus nikah dan haji. Tapi kalau kita gali sejarahnya, ternyata ada alasan besar di balik kelahiran Kementerian Agama ini. Misal tahun 2021 pernah ada riak-riak gelombang yang meminta kalau Kemenak ini dibubarkan aja oleh wakil MUI. Menteri Agama pertama itu ya bernama Haji Muhammad Rashidi. Beliau itu membentuk Kementerian Agama ini, mengambil panitia pembentuknya dari dua badan yang dulu bekas badan urusan agama Belanda dan urusan agamanya masa penjajahan Jepang. Hanya untuk propaganda mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kemenak hadir untuk menghilangkan stigma seperti itu, bahwa Kemenak ini bukan abdi kolonial, abdi penjajah. Kita murni untuk melayani kepentingan umat. Benarkah Bangka Belitung dulu pernah digagas untuk berdiri sebagai negara sendiri, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Di depan Barata Kapi Senang tuh Ya, ada Tugu Lidah Api. Ya. Di situ 5 jasad para pahlawan kita diseret dari Aik Seru sana oleh Belanda, diseret. Bayangin tuh pakai mobil tuh, seancur apa jasanya, ditunjukin kepada rakyat. Ini yang kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Harapan dari sebuah pertanyaan adalah semua yang menonton podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita harapkan adalah doa-doa terbaik yang selama ini mengalir ya, yang selalu diucapkan, dipanjatkan, semoga doa-doanya itu diaminkan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini Kementerian Agama Kabupaten Belitung, terutama di podcast Kemenak ya, sahabat religi, kita informasikan ini kita akan membahas sesuatu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dengan narasumbernya yang sangat kompeten di bidangnya menurut kami. Kita disclaimer sedikit ya bagi teman-teman sekalian yang mungkin video ini nanti akan dipotong dan lain sebagainya. Tolong jangan mudah percaya sesuatu hal yang hanya singkat saja Pak Eki ya. Harus sampai benar-benar selesai, harus benar-benar sampai tuntas menontonnya supaya tidak ada miskomunikasi nanti yang lebih berkepanjangan, yang harapannya seperti itu. Jadi kalau mau tag video atau misalnya shoot videonya untuk potong ke video pendek, harapan kami adalah tolong cantumkan juga link YouTube-nya dari Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Boleh Pak Eki perkenalkan diri? Pak Eki, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makin glowing. Oh aduh. Ya? Masih gantung Pak Laili lah. Pak Eki boleh kenalan terlebih dahulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang sudah mempersilakan ya. Nama saya Eki Ripan Juna Pratama Rahmatullah. Ya, saya guru dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Belitung. Saya adalah seorang guru sejarah dan hari ini terima kasih sudah mengundang saya untuk membahas topik yang saya rasa menarik nih. Menarik ya. Dan ini kayaknya cocok ya? Cocok ya? Kita lihat dulu nanti. Cocok banget. Baik, sahabat religi, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama ini mohon maaf kalau seandainya pertanyaannya tiba-tiba membuat Anda pengen ngopi ya. Apa itu? Coba mau dengar? Sarankan Anda kan ya. Oke. Jangan ketawa-ketawa atau kameramen. Banyak orang mengira Kementerian Agama hanya ngurus nikah dan haji. Tapi kalau kita gali sejarahnya, ternyata ada alasan besar di balik kelahiran Kementerian Agama ini. Apa rahasia yang jarang dibongkar dari sejarah lahirnya Kementerian Agama? Langsung nih. Langsung. Rahasianya itu sama kayak kita pengen ya, sulitnya tuh sama kayak kita pengen ngelamar cewek tapi nggak diterima-terima. Sulit, itu. penuh dinamika. Awal mulanya tuh. Analoginya ke situ ya? Iya, itu banyak yang nggak diketahui tuh. Oke. Mau tahu kayak gimana? Ya, harus lanjut. Jadi ini tuh dimulai ketika seorang tokoh ya, dia sejarawan, dia juga termasuk tokoh bangsa, namanya Pak Muhammad Yamin. Pernah dengar? Pernah. Beliau ini salah satu penggagas ya, pengusul rumusan Pancasila. Pak Muhammad Yamin waktu itu di sidang BPUPKI ya, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Itu pada tanggal 11 Juli
1945. Beliau itu ingin membentuk satu kementerian istimewa, lembaga istimewa yang memfasilitasi umat Islam. Tapi nggak digubris, kasihan, nggak didengar sama anggota rapat pada waktu itu. Tapi beliau ini nggak nyerah, beliau tuh tetap semangat gitu, gigih, hingga pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1945 kan berganti tuh dari PPKI ke dari BPUPKI ke PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau mengusulkan lagi. Apa coba hasilnya? Ditolak juga. Ditolak juga. Dari 28 anggota yang nerima, yang setuju cuma 19. Beliau tuh akhirnya putus asa. Ya udahlah katanya. Nggak didengar juga, nggak digubris juga. Pada akhirnya anggota PPKI dari Kebumen itu terus mengusulkan apa yang beliau usulkan waktu itu pada tanggal 11 November 1945. Dan apa yang terjadi? Setelah diusulkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ternyata di ACC dan berujung manis pada tanggal 3 Januari 1946 dikeluarkan yang namanya ketetapan pemerintah nomor 1 garis miring SD mengenai pendirian Departemen Agama. Itu kan, itu membuktikan bahwa segala usaha itu nggak akan membohongi hasil. Bahwa kalau kita nggak nyerah, maka akan terbentuk. Dan kita lihat sih, kita menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Dan tiap 3 Januari diperingati sebagai apa? Hari Amal Bakti. Begitu Pak Laili. Iya kan? Gitu. Jadi kalau kita mau lamar cewek jangan nyerah. Kalau ditolak terus jalan. Iya. Oke, analogi itu bisa masuk ya, walaupun sedikit. Saya masih gambling, tapi oke, itu agak oke. Kita balik lagi bahwa sesuatu hal itu harus diperjuangkan dan memang benar-benar Kementerian Agama ini gigih sekali ya untuk memfasilitasi. Karena kita melihat bahwa agama ini sesuatu hal yang sangat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat juga ya. Kita langsung ke pertanyaan kedua yang mengakarnya juga dari pertanyaan yang apa tuh? Kementerian Agama dulunya pernah ditolak keberadaannya, benarkah? Terus hampir mau dibubarkan oleh sebagian kalangan politik di awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, iya. Contoh misalnya pada waktu Muhammad Yamin mengusulkan itu pada sidang PPKI itu ditolak tuh sama yang namanya Ki Hajar Dewantara. Kata dia nggak perlu lah, katanya dibentuk Kementerian Agama itu bisa diurus sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Sama satu lagi ada yang namanya Yohanes Latuhar Hari. Itu orang Maluku ya, Ambon. Yang kan Kristen tuh. Dia nolak juga. Sama. Jadi banyak tantangannya. Tapi kalau di zaman sekarang ya, yang belakangan ini memang baru desas-desus. Misal, tahun 2014 di masa ketika Pak Jokowi dulu baru terbentuk kabinetnya tuh, ada desas-desus kalau Menteri Agama ini bakal dibubarkan dan diganti menjadi saya lupa, Kementerian Zakat dan Wakaf gitu. Haji, zakat dan wakaf. Tapi kan nggak terbukti. Misal tahun 2021 pernah ada riak-riak gelombang yang meminta kalau Kemenak ini dibubarkan aja oleh wakil MUI. Saya lupa namanya, tapi ya nggak terbukti juga. Itu cuma isu aja. Artinya Kemenak ini akan terus berdiri karena seiring perkembangan bangsa kita kan 79 tahun sekarang. Kemarin baru kemerdekaan kan. Kita hanya muda 1 tahun loh dari bangsa ini. Jadi Kemenak ini akan selalu ada dan akan terus bertumbuh bersama Republik Indonesia. Begitu, Pak. Jadi digarisbawahi bahwa Kementerian Agama itu kalau untuk hari kemerdekaan kita itu 80 tahun, kalau Kemenak ini 1 tahun setelah kemerdekaan Republik. Iya, 3 Januari demikian. Nah, berarti benar kan? Dulu pernah ditolak keberadaannya karena alasan politik itu, benar nggak? Pernah karena mereka menganggap kenapa sih hanya kementerian yang memfasilitasi umat Islam aja gitu. Sedangkan negara ini kan negara yang multikultural tuh, banyak agamanya. Kenapa gitu? Tapi ada alasannya, Pak. Mau tahu, Pak? Apa? Oke, alasannya yang pertama, Pak ya, karena sepanjang sejarah pembentukan Republik ini memang banyak tokoh-tokoh umat Muslim, Pak, yang terlibat gitu. Dan sebagai kompensasi, Pak, kenapa? Karena waktu rumusan Pancasila ini dibuat, Pak, pernah dengar Piagam Jakarta? Pernah. Jakarta Charter itu kan sila pertamanya itu apa coba? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Iya kan? Artinya kan itu dominasi umat Islam aja. Umat Islam menerima.
toleransi. Ya udah dicoret aja menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi umum sifatnya. Nah, karena itu dicoret, karena ada rasa lapang dada yang besar dari founding fathers kita, tokoh-tokoh muslim itu, ya udah kompensasinya adalah Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama juga sebenarnya tidak hanya memfasilitasi Satu agama saja, tidak. Tapi mewadahi semua agama. Terbukti kan di Kemenak itu ada binmas, ya kan? Betul, Masing-masing betul. agama. Demikian, Pak. Terus juga kan kalau kita secara mayoritas memang Islam, tapi Kementerian Agama juga kan hadir di daerah-daerah yang mayoritasnya bukan umat Islam. Betul. Maksudnya kayak seperti ada di, benar nggak? Kalau ini koreksi ya, kalau misalnya salah, seperti yang ada di Papua, seperti yang ada di Bali, seperti yang ada di Sulawesi Utara, berarti Kementerian Agama itu benar-benar bukan untuk ngurusnya satu agama. Iya. Benar kan? Ya benar, karena gini Pak, ada hal yang menarik juga. Tadi kan Bapak nanya di awal, apa sih yang nggak diketahui tentang Kementerian Agama ini? Iya benar. Jadi sebenarnya sejarahnya dulu, Menteri Agama pertama itu, ya, bernama Haji Muhammad Rashidi. Beliau itu membentuk Kementerian Agama ini, mengambil panitia pembentuknya dari dua badan yang dulu bekas badan urusan agama Belanda dan urusan agamanya masa penjajahan Jepang. Nah, di masa beliau mengajak mantan pegawainya itu untuk menjadi embrio dari Kementerian Agama ini. Awalnya memang kalau yang urusan agama di masa penjajahan Belanda ini memang tujuannya bukan untuk keagamaan, Pak. Tujuannya malah untuk memata-matai tokoh pergerakan. Karena yang balik haji dari Mekah itu dicurigai sebagai tokoh pergerakan nasional. Dan memang terbukti, Pak. Pulang dari sana misalnya tokoh siapa misalnya HOS Cakro Aminoto. Iya. Pendiri NU siapa, Pak? Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Atau misalnya siapa lagi, Pak? Contohnya. Terus misalnya Buya Hamka, Pak. Itu Itu tokoh-tokoh perjuangan pas sampai ke sini membentuk pergerakan, Pak. Makanya mereka melabeli tokoh-tokoh tersebut dengan gelar haji, Pak. Supaya mudah diawasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya, Pak, mohon maaf ya, itu tuh warisan dari Belanda. Gelar itu untuk mengawasi tokoh perjuangan tadi yang pulang tadi. Masuk ke zaman Jepang, dirangkul lagi itu orang-orang yang bergelut di keagamaan ini. Dibentuk tuh badan keagamaan versi Jepang. Tapi lagi-lagi tujuannya bukan untuk keagamaan, Pak. Tujuannya untuk propaganda mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kemenak hadir untuk menghilangkan stigma seperti itu, bahwa Kemenak ini bukan abdi kolonial, abdi penjajah. Kita murni untuk melayani kepentingan umat, melindungi kepentingan umat beragama di Indonesia. Jadi kalau misalnya bilang, oh ini Menteri Agama umat Islam, no, kurang tepat. Bahwa kita mewadahi semua agama. Makanya kita harus belajar sejarah dan benar-benar harus paham bahwa Kementerian Agama ini adalah kementerian yang bukan hanya fokus kepada satu agama. Betul. Itu di garis bawah ini, bukan hanya fokus kepada satu agama. Setelah itu kan ada satu poin yang menarik ini. Apa tuh? Poin yang menarik ini, karena kan pasti ditolak, pasti akan ada yang sangat tidak setuju dengan ideologi kita. Karena dibenturkanlah misalnya Kementerian Agama, misalnya ideologinya mungkin tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, atau juga ini misalnya setelah itu akan ada misalnya pembubaran lagi di masa-masa tersebut. Apakah itu pernah mengalami hal seperti itu untuk upaya Kementerian Agama ini supaya tidak eksis lagi? Sebenarnya sepanjang 79 tahun itu gejolak besar tuh hanya pas awal pembentukannya, Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi, seperti yang saya kisahkan tadi. Paling ini, Pak, badan-badan kita yang berkurang, Pak. Badan pelayanan kita yang berkurang. Pada awal pembentukannya Haji Muhammad Rashidi itu tugasnya lebih ke penerangan, Pak. Jadi dia sibuk tuh mengumpulkan tugas-tugas Kementerian Agama yang terserak di berbagai kementerian. Misal Kementerian Dalam Negeri itu ngurusin yang namanya pernikahan, perkawinan. Kemudian ngurusin masalah masjid, masalah pengadilan agama, masalah ya yang lain-lain. Ada misalnya Kementerian Kehakiman, itu mengurusi Mahkamah Tinggi Islam, ya. MIT, Mahkamah Islam Tinggi. Ada kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ngurusin pendidikan agamanya. Nah, tugas beliau tuh ngumpulin itu semua. Sehingga kita tahu pada akhirnya Kemenak ini tugasnya tuh banyak dulunya itu. Urusan haji, zakat, wakaf, urusan apalagi? Pendidikan. Sampai sekarang kan halal ya, apalagi? Ya, halal. Banyak kan? Tapi sekarang seiring perkembangan dinamika pemerintahan malah berkurang kan, Mbak. Nah, jadi secara
definitif Kemenak ini tidak hilang, tidak ada yang mau untuk apa istilahnya punya ide untuk membubarkan, tapi lama kelamaan apa urusan kita, bidang kita itu yang berkurang. Sekarang kan tinggal 3 ya Pak kalau nggak salah, pendidikan agama yang ada di kita, kemudian apa lagi Pak, urusan KUA sama bimbingan keagamaan, itu yang sekolah pendidikan juga. Iya. Tapi itu nggak bisa dibilang bahwa Kemenak itu mau dibubarkan, tidak gitu. Cuman fungsinya aja yang berkurang dari kalau dulu banyak pada awal pembentukannya, kesini agak berkurang gitu Pak. Seperti itu ya. Kita bicara lagi tentang, ini sebenarnya menarik, sangat menarik sekali kalau bicara rumah kita bersama ini ya, Kementerian Agama ini rumah yang memang benar-benar mengaktualisasikan diri secara pantas di panggung perpolitikan juga di hal-hal yang mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa balik lagi segala sesuatu urusan itu balik lagi ke agama bagi orang yang percaya dengan Tuhan ya. Nah, pasti kita tahu bahwa tokoh-tokoh tadi itu punya pemikiran yang sangat panjang supaya Kementerian Agama ini tetap ada. Benar kan? Benar. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa di Kementerian Agama ini ada juga loh orang yang benar-benar berjasa untuk menyelamatkan Kemenak dari wacana pembubaran. Jadi ini suatu pertanyaan yang misalnya kalau wacana tadi tempat tidak dibubarkan, berarti semua tokoh-tokoh tadi itu memang benar-benar menjaga ya supaya Kementerian Agama ini tetap ada. Iya betul. Kalau misalnya dibilang menjaga, ya semua tokoh itu menjaga karena memang ini adalah kesepakatan founding fathers bangsa kita. Seperti itu. Kalau misalnya ditanya siapa sih yang berjasa untuk menjaga supaya Kemenak tetap ada, semuanya. kita semua. Semuanya ya. Semua. Jadi bukan hanya satu orang saja, bukan hanya klaim bahwa Kementerian Agama ini hadiah dari ini gitu, enggak kan? Kita cinta Kementerian Agama dan semua cinta dengan Kementerian Agama. Baik, seperti itu ya. Menarik sekali ya pembicaraan kita. Benarkah? Nah, ini kita pertanyaan, kalau ini kan di segmen yang bicara tentang Kementerian Agamanya secara sejarah. Nah, kalau sejarahnya ini balik lagi karena berhubung Pak Eki adalah orang yang paham sejarah, ini tentang Bangka Belitung nih. Jauh banget nih. jadi bergeser ke Bangka Belitung. Oke. Agama, kebangsaan, ideologi itu sebenarnya saling terkait. Ya. Namun ada yang namanya politik yang namanya politik pemecah belah para kalau di zaman Belanda. Terus kalau bahasa Jepang sulit pengucapannya gitu ya. Nah, jadi memang itu semuanya itu memang benar-benar Indonesia itu yang negara yang besar tapi pengen dipecah belah. Nah, sampai akhirnya ada wacana Bangka Belitung itu akan dipisahkan dari Republik Indonesia. Memang waktu itu kita cuma taunya RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, ini pertanyaannya ini urgent. Benarkah Bangka Belitung dulu pernah digagas untuk berdiri sebagai negara sendiri, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini keren loh, MC-nya bisa bridging-nya ke situ gitu ya. Keren. Oke, jadi gini Pak. Kalau misalnya ditanya apakah Babel ya, Bangka Belitung pernah jadi negara sendiri? Ini banyak yang nggak tahu Pak. Bener Pak, pernah jadi negara sendiri. Itu era tahunnya sekitar tahun 1948 hingga 1950. Pada masa revolusi Pak, pada masa bertahan. Ketika Belanda mau balik lagi ke Indonesia pasca kita melakukan proklamasi merdeka dari Jepang. Jadi Bangka dan Belitung jadi negara otonom sendiri. Tapi gak lama. Jadi ketika kita konferensi Meja Bundar Pak, pada 1949 kan, oleh tokoh-tokoh bangsa kita sepakat tuh mau membentuk yang namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi Belanda itu lewat wakil gubernur jenderal mereka namanya Haji Van Mook itu ingin membentuk negara boneka di Indonesia. Apa tujuannya Pak? Supaya nanti mereka mudah ngontrol Indonesia dan nanti bakal kayak bom waktu meledak suatu saat. Karena akan saling bertikai. Karena bentuknya serikat Pak dan nggak sesuai dengan konstitusi negara kita. Amanat founding fathers kita yang kita harus bentuknya republik gitu. Jadi Belitung terbentuk tuh mengikuti terbentuknya Republik Indonesia Serikat itu pada tahun 1949 akhir. Tapi karena gigihnya perjuangan orang-orang kita Pak, nasionalisme orang Belitung dan Bangka itu besar Pak. Makanya kan Bapak pernah nggak main di depan Barata Kapi Senang tuh? Ya, ada Tugu Lidah Api. Di situ Pak 5 jasad para pahlawan kita diseret dari Aik Seru sana oleh Belanda, diseret Pak, bayangin tuh pakai mobil tuh. Seancur apa jasanya ditunjukin kepada rakyat. Ini yang kalau mau melawan Belanda, Inlander ini ya pemberontak ini akan bernasib sama pahlawan yang ada di sini.
Ada pernah dengar Hayati Mahim? Ya. Gaparman. Jadi nama jalan tuh. Nah, itu yang berjuang Pak pada saat itu. 4 bulan Pak kita cuma bertahan jadi negara sendiri. Balik lagi kita ke NKRI 1950. Jadi memang warga kita tuh jangan diragukan nasionalismenya Pak. Dan nasionalisme itu juga berangkat dari yang namanya perjuangan-perjuangan yang berhubungan dengan girohnya keagamaan. Itu tanpa kita bicaranya bukan bicara masalah kita ke suatu agamanya harus terlalu di up gitu, bukan ya. Tapi karena memang dari kita sendiri sebagai pengamat dan juga kita juga yang memang seorang muslim, kita juga bahwa agama itu memang berhubungan dengan nasionalisme dan perjuangan itu juga Betul, sangat luar biasa, benar kan? Bukan hanya agama Islam saja tapi seluruh agama. Itulah akhirnya menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Iya, bagus sekali. Siapa tokoh atau kelompok yang pertama kali mendorong ide negara Bangka Belitung? Tokoh kelompoknya itu sebenarnya adalah Dari Belanda. dari Belanda itu Pak, namanya H.J. Van Mook. Van Mook. Siapa itu kalau boleh? Wakil Gubernur Jenderal. Jadi wakil pimpinan dari Belanda sendiri. Kan pasca menang Perang Dunia Kedua kan mereka mau balik lagi tuh. Merebut Indonesia termasuk Belitung. Iya. Belitung ini potensinya itu strategis buat Belanda. Kenapa? Kita punya timah, Pak. Betul. Ya kan? Dia mau rebut lagi dan ya untuk mengamankan wilayah Belitung juga ya dibentuklah negara boneka, Pak. Tapi kita sadar, Pak, kita dipecah belah, divide et impera. Akhirnya kita bersatu, Pak, seperti itu. Gitu. Seperti itu ya. Berarti dari produk ini produk Belanda lah. Produk Belanda, Pak. Jadi jangan mau kita dipecah-pecah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi antara agama, bangsa, dan juga balik lagi ke sejarah Bangka Belitung, itu sesuatu hal yang tidak pernah bisa terpisahkan. Betul. Karena sekali lagi Kementerian Agama juga ternyata hadir untuk memberikan kenyamanan juga untuk masyarakatnya dengan tujuan untuk membangkitkan nasionalisme. Tapi sekali lagi nasionalisme itu tanpa peran dari Kementerian Agama juga, tanpa peran dari Kemenak juga sebagai leading sektornya mungkin hanya akan sebatas pepesan kosong. Betul sekali, Pak. Setuju. Kalau tadi kan berarti idenya itu dari inlander tadi. Kalau terkait tentang Enggak, Pak. Ralat, Pak. Inlander tuh julukan Belanda buat kita. Sorry. Inlander itu dari julukan Belanda kepada kita. Iya, nah, kalau kita manggil orang Belanda apa? Iya, apa ya? Penjajah, Pak. Penjajah ya? Iya, kolonialis, Pak. Kolonialis ya. Iya. Kita ke pertanyaan. Company, Pak. Oke, company. Nah, ini kan satu pertanyaan juga yang tidak kalah utama dengan pertanyaan sebelumnya. Apa tuh? Gagasan negara Bangka Belitung, apakah faktornya karena memang memang semata-mata karena memang mereka ingin mengakui eksistensi sebagai negara, bagian dari negara mereka, ataukah memang ada yang namanya politik yang terkait tentang timah, tekanan dari kolonial, atau juga hal-hal yang lain? Apa alasan utama sampai negara Bangka Belitung ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan gitu dari orang Belanda? Secara kita kan ini pulau ya, tidak, penduduknya juga tidak terlalu besar dan lain-lain gitu. Karena itu apa? Itu, Pak, udah ada tuh sebenarnya. Itu kisi-kisinya. Kita punya potensi yang luar biasa, Pak. Timah, Pak. Timah, dan kita dekat dengan jalur pelayaran yang strategis di dekat internasional. Iya, seperti itu. Sama memang ini adalah dampak dari pembentukan negara boneka itu, Pak. Ya, jadi selain untuk mengunci posisi kita sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial, Pak, ya. Timah tentu saja. Mereka juga ingin memecah belah kita, Pak. Seperti itu. Nah, tapi ya lagi-lagi, Pak, ya, qadarullah ternyata memang kita tetap bersatu, Pak, tanpa terpecah, Pak. Itulah. Tapi saya pesannya kepada teman-teman semua, sahabat, karena memang Belitung ini sudah sejak lama itu dieksploitasi timahnya oleh kolonial gitu. Mari kita jaga, teman-teman. Kita jaga pulau kita ini, ya kan? Kita udah tahu potensi kita ini di mana ya, terutama di wisata ya. Terutama yang suka tambang-tambang ilegal ya. Tambang-tambang liar tuh jangan dilanjutkan lagi lah, eksploitasi yang merusak alam kita. Sudah cukup lah kita dulu dirusak oleh kolonial. Kita jaga pulau kita dan kita hidup bersama di atasnya, umat beragama dengan damai, begitu, Pak. Mantap. Terima kasih Bapak Eki ya. Yes, sama-sama. Atas ilmunya dan semoga kita bisa punya peranan yang lebih besar lagi ya di rumah kita bersama ini di Kementerian Agama. Mantap. Pesan apa yang bisa diambil dari sejarah yang bisa dibahas tadi? Ini sebuah pertanyaan yang kunci lah. Pesan kalau menurut Pak Eki sendiri,
Apa misalnya dari yang kita sampaikan ini harapan atau juga mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat yang mendengarkan kita sahabat religi terkait apa yang kita sampaikan ini? Bahwa negara kita ini terbentuk itu bukan hanya investasi dari umat Muslim saja sebagai mayoritas, tapi merupakan hasil buah kerjasama dan perjuangan dari banyak suku bangsa, banyak agama. So sudah sepatutnya kita saling damai, saling bekerja sama dalam satu rumah Indonesia ini, dan Kementerian Agama akan selalu hadir untuk menjaga kerukunan beragama kita semua. Demikianlah ya podcast kita, dan semoga Anda yang mendengarkan ini mendapatkan insight dari apa yang kami sampaikan. Yep. Pamit undur diri, saya Laili Hayat sebagai host dan juga Pak Eki sebagai narasumber kita. Ya, kalau ada salah-salah kata kami minta maaf ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Next, kita mau bahas apa lagi ya? Jangan kemana-mana di podcast Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya. Keren.